wabarakatuh. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, bersyukur atas semua nikmat supaya ditambah kenikmatan yang lain. Dan kita berdoa mudah-mudahan salam serta sholawat senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara yang berbahagia dan berhati baik, kadang-kadang kita ini berpikir panjang sekali tentang kenapa Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai macam pernik-perniknya. Ada kadang orang itu hidupnya selalu sengsara terus, hartanya nggak cukup, pendidikan anaknya rendah, dan berbagai sudut pandang yang lain yang tidak menggembirakan. Padahal mereka kerjanya kerja keras. Mereka sudah sungguh-sungguh, tetapi toh tetap saja tidak beranjak dari kondisi yang sangat memprihatinkan itu. Pada sisi lain ada orang yang santai-santai hidupnya, tidak berkeringat, tetapi berlimpah dengan materi. Orang kemudian bertanya, di mana letak keadilan Allah itu? Jawabannya sederhana, justru di situ letak keadilan Allah. Dengan adanya orang yang secara materi berkurang atau tidak cukup, sementara pada orang yang sebelah misalnya berlimpah dengan materi, akan terjadi hubungan saling menguntungkan satu dengan yang lain. Orang kaya butuh orang yang miskin untuk membantu pekerjaannya. Tidak mungkin orang kaya bisa bekerja sendiri tanpa ada orang miskin. Dan orang miskin membutuhkan orang kaya karena bantuan-bantuan dari orang kaya itu. Karena dalam ajaran agama, orang yang kaya harus mengeluarkan sebagian dari materinya, dari rezekinya untuk mereka yang berhak. Maka kalau kita melihat secara utuh tentang kondisi kaya dan miskin seperti yang digambarkan tadi, kita akan melihat bahwa Allah benar-benar bersikap adil kepada hambanya ini. Kehidupan ini adalah kehidupan yang seimbang satu dengan yang lain. Ada kaya, ada miskin, ada sehat, ada sakit, ada pintar, ada yang tidak pintar, ada tinggi, ada rendah, ada kuning, ada hitam, dan seterusnya, merupakan taman kehidupan yang di situ ada bunga demi bunga yang memunculkan aneka warna sehingga menjadi taman yang indah dipandang. Kehidupan juga begitu. Bahkan Rasul Muhammad SAW pernah bercerita yang setengahnya agak diprotes oleh sahabat-sahabat beliau. Kata Rasul, ada orang yang satu beriman, seorang raja, yang satu rajanya kafir. Kedua-duanya ditakdirkan sakit oleh Allah dan masing-masing diberitahu bahwa obatnya adalah ikan di lautan untuk agar bisa sembuh. Sementara masing-masing berlomba untuk mencari ikan di laut yang dimaksudkan itu. Yang raja kafir begitu mudah karena ikan menepi atas perintah Allah supaya orang kafir itu segera mendapatkan obat untuk penyakitnya. Ketika Raja Iman menyuruh rakyatnya untuk mencari ikan di laut, ikan-ikan untuk obat itu oleh Allah diperintahkan menjauh sehingga tidak bisa ditangkapnya. Sahabat Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, yang iman dipersulit, yang kafir dipermudah, di mana letak keadilan Allah itu ya Rasulullah? Di mana letak keadilan Allah? Rasul tersenyum penuh kebapaan. Kata Rasul, justru di situ letak keadilan Allah itu. Raja kafir ditemukan obatnya, ikan diperintah menepi sehingga dia sembuh dan dia terus bertahan pada kekafirannya. Besok di akhirat Allah tidak banyak perhitungan karena sudah utuh kekafirannya, terus menjadi-jadi, Allah tinggal masukkan ke neraka. Sementara raja yang mukmin, raja yang iman dipersulit oleh Allah obatnya itu, kemudian dia terus dalam kondisi sakit tetapi bersabar, dihapus dosa-dosanya oleh Allah karena kesabarannya.
besok di akhirat dia tinggal masuk pada surga Allah Subhanahu wa taala. Barulah sahabat-sahabat Rasul memahami bahwa letak keadilan Allah itu bukan sekedar bagaimana kita menghayatinya, tetapi ada rahasia di balik semua itu. Allah punya rencana karena Allah Maha merencanakan yang kita tidak tahu. Maka kadang-kadang sesuatu terjadi menurut mata kita itu buruk, tetapi bagi Allah itu baik. Atau sebaliknya, bagi kita kadang-kadang sesuatu tampak bagus, bagi Allah itu tidak. Maka bagi orang yang beriman senantiasa melakukan sesuatu berdasarkan kaidah, berdasarkan petunjuk, berdasarkan tuntunan yang benar dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan yang dimau Allah. Itulah namanya taufik. Taufik itu apa yang kita lakukan sesuai dengan kemauan Allah. Syukur-syukur kalau kita mendapat hidayah, petunjuk yang terus-menerus menyelamatkan langkah kaki kita dalam kehidupan ini. Ada juga orang yang kemudian kalau kita mau mendengar apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau boleh menyenangi apa saja di muka bumi ini, tapi ingat, kata malaikat itu, apa yang kau senangi, apa yang kau cintai, besok akan kau tinggalkan selamanya. Kau boleh melakukan apa saja di muka bumi ini sesukamu, tapi ingat, besok kamu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian lain ada yang nasihat-nasihat agak satir kepada kita. Silakan engkau melakukan apa saja sesukamu, tetapi ingat besok kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya dalam hidup ini, yang terpenting bagi kita bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan nas Al-Qur'an dan hadis Rasul Muhammad SAW, dan kita meniru role model kita yaitu junjungan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan ini, karena apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad tidak pernah salah. Apa yang dilakukan oleh Rasul semata-mata ejawantah dari firman-firman Allah dalam kehidupan ini. Setiap perilaku Nabi itulah kebenaran. Sehingga ketika Aisyah ditanya, seperti apa akhlak Rasul Muhammad SAW ya Aisyah? Beliau menjawab, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hulukuhul Quran, akhlak beliau Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin mengetahui bagaimana praktek Quran dalam tengah kehidupan ini, lihatlah perilaku Rasul, pelajarilah tarikh beliau, sehingga Rasul Muhammad sangat layak, bahkan seharusnya untuk jadi panutan bagi kita dalam kehidupan ini yang tanpa cacat sedikit pun. Rasul Muhammad SAW misalnya di dalam menunjuk sesuatu itu tidak seperti kita. Kalau kita kan main telunjuk begini, bahkan kadang-kadang tangan kiri, itu tangan kiri. Rasul tidak pernah melakukan itu. Yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW kalau menunjuk sesuatu menggunakan kelima jarinya, ini, itu, dan sebagainya. Kelima jarinya dipakai oleh Rasul, sehingga itulah keanggunan, rasa atau sikap anggunnya Rasul Muhammad SAW. Kalau ada orang memanggil dari belakang, bukan sekedar kepalanya yang bergerak atau lehernya, ya Rasulullah, dari belakang. Nabi bukan sekedar begini, tapi dadanya ikut bergerak sebagai bentuk apresiasi, atensi, sekaligus penghargaan kepada orang yang memanggilnya. Dadanya ikut bergerak ke belakang. Itulah bentuk perhatian Rasul Muhammad SAW kepada siapapun. Dan Rasul Muhammad kalau berbicara dengan orang lain tidak pernah menyela, memotong pembicaraan. Beliau tunggu sampai selesai, baru kemudian Rasul masuk, memberikan pencerahan, memberikan tuntunan-tuntunan yang baik. Maka karena pembicaranya Nabi itu bagus, 3 hari atau 2 hari tidak ketemu dengan para sahabat, sahabat-sahabat mencari di mana Rasulullah, mencarinya, di mana Rasul Muhammad SAW. Kita tidak ketemu dengan beliau 2 hari ini. Ada apa dengan beliau? Dicarinya karena rindu kepada ucapan-ucapan beliau yang sangat santun, rindu kepada ucapan-ucapan beliau yang sangat tertata dan berkualitas, rindu kepada ucapan-ucapan Rasul Muhammad SAW yang selalu agamis dan mencerahkan, begitu seterusnya. Kita perlu belajar dari beliau. Kita perlu meniru apa yang beliau lakukan. Maka perbanyak membaca tarikh, sejarah kenabian Rasul Muhammad SAW, sosok pribadi yang ditulis oleh seorang Nasrani,
bahwa 100 tokoh dunia yang paling hebat membalik kehidupan dari dunia gelap menuju dunia yang penuh dengan terang benderang bernama Muhammad, ranking pertama menurut penulis beragama Kristiani itu. Nabi Muhammad lah yang mampu mengubah kehidupan ini, peradaban manusia di muka bumi ini, dari yang dulunya tidak jahiliyah, merubah menjadi orang yang agamis, yang dulunya tidak mengenal peradaban, kemudian menjadi orang yang berperadaban maju. Dan agama Islam yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW menjadi agama yang solutif, memberikan solusi terhadap kehidupan dunia ini. Maka sekarang ini orang yang beragama Islam, kalau zaman Nabi Muhammad SAW tahap-tahap awal hanya beberapa orang saja, jumlahnya puluhan. Rasul kemudian hijrah ke Madinah. Kemudian ketika Fathul Mekah kembali ke Mekah kembali, Nabi sudah bersama 13.000 orang yang sudah masuk dalam barisan Islam. Dan sekarang jumlah umat Islam sudah 1,8 miliar di muka bumi. Bahkan 2030 besok Islam akan diprediksi menjadi agama terbesar nomor wahid di muka bumi ini. Besok di akhirat Nabi Muhammad SAW bersama nabi-nabi yang lain di depan umatnya masing-masing memperkenalkan, ini umatku kata Nabi Musa, ini umatku kata Nabi Nuh, ini umatku kata Nabi Isa, ini umatku kata Rasul Muhammad SAW, sambil Nabi menunjukkan itu mereka yang wajah, kaki dan tangannya memantulkan cahaya, itu adalah umatku, karena dulu ketika masih hidup mereka biasa bersuci, berwudu, wajah, tangan dan kakinya disucikan, dan sekarang memantulkan cahaya kebenaran agama, dan itu memudahkan untuk membedakan mana umat Rasul Muhammad SAW dengan umat-umat Nabi yang lain. Pernah Nabi ditanya, bagaimana ya Rasulullah membedakan antara umatmu dengan umat-umat Nabi yang lain besok di akhirat? Nabi kemudian bertanya, apakah kalian pernah melihat barisan kuda berwarna hitam yang kemudian ada juga di antara barisan kuda yang berwarna hitam itu kepalanya ada warna putih, kaki keempat-empatnya ada warna putih? Pernah melihat seperti itu? Pernah ya Rasulullah. Itulah nanti gambaran umatku. Wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya putih bersih, itu umatku. Dan bukan hanya itu, Rasul Muhammad SAW memberikan hiburan, harapan kepada kita bahwa besok umat Nabi Muhammad SAW ini akan diberi kesempatan istimewa. Apa itu kesempatan istimewa? Bersama dengan Rasul di surga, duduk santai dengan beliau, bercengkerama, bercerita tentang kehidupan masa lalunya, dan pada saat tertentu Rasul kemudian menyatakan, engkau akan melihat wajah Allah secara langsung. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa bisa kita melihat wajah Allah secara langsung? Nabi kemudian menjelaskan, apakah kalian pernah melihat wajah rembulan tanggal pertengahan yang kemudian tampak jelas tanpa ada penghalang awan sedikit pun, mendung sedikit pun? Pernah ya Rasulullah? Itulah besok kesempatan kita yang paling membahagiakan, melihat wajah Allah secara langsung, yang di dunia tidak mungkin bisa kita lakukan, tapi di akhirat Allah akan memperlihatkan wajahnya kepada umatnya yang terpilih, yaitu mereka yang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itulah antara lain perjalanan hidup kita besok akan mengarah kepada satu kondisi bahwa kita merasakan kebahagiaan puncak di tengah kehidupan di akhirat besok. Usia kita rata-rata 30 tahunan, ibu-ibu diberi kesempatan berbelanja di mal-mal. Tidak ada capek, tidak ada lelah, semuanya bahagia, bahagia dan bahagia. Ada kebahagiaan yang paling dirasakan ketika kiri kanan anak dan istrinya bersama dengannya. Dan ada orang yang sedih karena anaknya, istrinya tidak dijumpainya karena selama hidup mereka tidak serajin apa yang dilakukan oleh pasangannya. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita besok menjadi hamba Allah yang ditunggu oleh Rasul, ditunggu oleh penduduk surga, kemudian kita bersama-sama dengan Rasul menuju kepada tempat kebahagiaan abadi dan kita selamanya di situ. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.